Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja? Apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Nah, setelah saya cek videonya, ternyata itu adalah acara pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional dan program pemantapan pimpinan nasional 2025. Dan tahu nggak, yang memberi pembekalan materi itu adalah Gibran. Luar biasa memang. Bayangkan saja ya, semua peserta acara itu adalah petinggi perwira TNI dan Polri, dan yang memberi pembekalan materi adalah Gibran. Wow, luar biasa sekali. Tumben-tumbenan Gibran berani diskusi dengan para petinggi perwira TNI Polri. Itulah yang ada dalam pikiran saya ketika melihat video Gibran pertama kali. Dan jujur ya, awalnya itu cukup membuat saya jadi kagum. Ya, sekarang siapa yang tidak kagum coba? Lawong biasanya kan Gibran ini sering kali diskusi dengan anak SD dan SMA. Kan itu yang selama ini sering dilakukan oleh Gibran. Jadi ketika melihat video Gibran memberikan pembekalan materi kepada para petinggi perwira TNI Polri, ya otomatis itu membuat saya jadi kagum. Nah, tapi tunggu dulu, ternyata ada momen yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu ketika Gibran ini ditanya oleh salah satu perwira TNI lulusan S3 Laksamana Pertama Arif Badrudin. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, terutama di negara-negara non-blok. Bahkan ya, bukan hanya itu, tapi juga disinggung terkait dengan Danantara, fintech, kemudian startup, dan ada lagi artificial intelligence atau AI. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari PM4N. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin? Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sangat jelas sekali kan bagaimana Gibran terlihat begitu gelagapan alias kebingungan. Dan akhirnya apa? Akhirnya Gibran ini malah meminta agar apa yang disampaikan oleh perwira TNI itu nanti bisa disampaikan lagi kepada pihak Danantara. Kacau. Lah ini kan lucu kalau menurut saya. Ya ibarat kata pantun, jaka sembung bawa golok. Ya nggak nyambung lah.
Nah, dari sini ya, kita semua jadi semakin paham bahwa Gibran ini memang tidak memiliki cukup pengalaman. Bahkan Gibran juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab pertanyaan atau masukan dari perwira TNI. Ya, sekarang bayangkan saja ya, pertanyaan apa, jawabannya apa. Masukannya apa, jawabannya apa. Yang bertanya lulusan S3, yang menjawab ternyata S-teler. Nah, tapi meskipun dalam acara pembekalan materi itu Gibran mencoba untuk terlihat berwibawa ya, tapi faktanya apa? Faktanya justru sebaliknya. Gibran malah terlihat kosong kalau menurut saya. Nah, coba gimana kalau menurut kalian? Gibran ini kosong atau enggak? Ya, jangankan untuk menjawab ya, bahkan untuk memahami saran atau pertanyaan saja, Gibran malah meminta pihak lain yang menjawabnya. Padahal ya, status dia adalah sebagai wakil presiden. Bayangkan saja, orang nomor 2 di Indonesia. Harusnya kan minimal ini bisa memberikan tanggapan atau feedback di luar urusan soal Danantara. Kan harusnya seperti itu. Ya, karena kan Danantara itu posisinya hanya sebagai investor atau sebagai penyedia anggaran. Kan posisinya seperti itu. Padahal ya, dari elaborasi yang disampaikan oleh perwira TNI itu dijelaskan juga mengenai strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, kemudian soal fintech dan artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Dan sekali lagi ya, coba kalian bayangkan, perwira TNI tersebut sudah menyampaikan ide dan pertanyaan dengan panjang lebar. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, Gibran ini malah menjawab dengan sangat-sangat singkat. Bapak sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara. Coba, jawabannya Gibran cuma seperti itu. Lah, ini apa-apaan coba? Malah yang lebih lucunya lagi adalah Gibran ini malah menjelaskan soal hilirisasi, dan hilirisasi. Nah, ini kan gak nyambung. Ampun. Masa ya semua permasalahan, semua persoalan selalu dijawab dengan hilirisasi? Ya, jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan ketika semua peserta yang hadir itu adalah para senior perwira TNI Polri. Tapi justru yang memberikan pembekalan materi adalah seorang Gibran. Dan kita semua juga sudah tahu secara pengalaman, Gibran ini memang masih belum cukup matang. Bahkan secara usia, Gibran juga masih belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Jadi sudah sangat jelas sekali ya, bahwa berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dijelaskan tuh bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Dan pada saat itu kita Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di Ruang Aspirasi, wadah bagi kita semua untuk membedah realitas, menyuarakan logika, dan mengawal jalannya roda pemerintahan secara kritis serta objektif. Hari ini kita akan menyoroti sebuah peristiwa yang tengah menjadi buah bibir di tengah masyarakat, khususnya mengenai ujian kapasitas kepemimpinan di tingkat tertinggi negara kita. Belum lama ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara pembekalan untuk program pendidikan pimpinan nasional tahun 2025. Forum yang dihadiri oleh jajaran perwira tinggi TNI dan Polri ini awalnya memicu perhatian dasar. Publik berekspektasi akan melihat sebuah dialog strategis yang mendalam antara pemimpin muda dan para pemikir pertahanan negara. Namun, suasana yang semula penuh kewibawaan tersebut mendadak berubah menjadi sorotan tajam. Sesi tanya jawab yang terjadi dinilai oleh banyak pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga memicu polemik besar di ruang publik mengenai kesiapan konseptual pimpinan kita saat dihadapkan pada substansi kenegaraan yang makro. Mari kita telah bersama bagaimana situasi tersebut bergulir. Momen krusial terjadi ketika salah satu peserta forum, yaitu Laksmana Pertama TNI Arif Badrudin, yang juga merupakan seorang lulusan Dr. S3, mengajukan sebuah pandangan strategis yang sangat komprehensif. Beliau memaparkan gagasan mengenai posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional, merujuk pada era Presiden Soekarno yang mampu membawa Indonesia memimpin gerakan non-blok. Dan tidak hanya itu, beliau juga mengaitkannya dengan potensi lembaga Danantara, perkembangan teknologi finansial atau fintech, ekonomi startup,
hingga penerapan kecerdasan buatan artificial intelligence guna memperkuat posisi tawar bangsa. Sebuah narasi yang sangat berbobot dan menuntut jawaban taktis serta konseptual dari seorang wakil kepala negara. Namun, respon yang diberikan oleh wakil presiden justru mengejutkan banyak pihak. Beliau tidak memberikan elaborasi mendalam mengenai arah geopolitik ataupun strategis integrasi teknologi yang ditanyakan. Sebaliknya, tanggapan yang diberikan dinilai sangat singkat dengan hanya menanyakan kembali apakah para peserta sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, lalu meminta agar masukan tersebut disampaikan langsung kepada lembaga yang bersangkutan. Bahkan dalam kelanjutan penjelasannya, argumen yang disampaikan kembali berputar pada tema hilirisasi secara berulang-ulang. Sebuah topik yang dianggap kurang relevan dengan substansi geopolitik non-blok dan kecerdasan buatan yang sedang didiskusikan. Pendekatan masyarakat yang cenderung defensif dan mengalihkan substansi ini memicu kritik keras dari para pengamat politik dan advokat. Di sisi lain, gejolak di jalur hukum dan konstitusi juga kembali menghangat. Aliansi advokat seperti Perekat Nusantara hingga Forum Purnawirawan TNI terpantau terus menyuarakan catatan kritis mereka terkait pemenuhan syarat material, legitimasi, hingga rekam jejak kepemimpinan nasional. Masyarakat pun turut menyuarakan aspirasinya. Banyak yang menilai bahwa ketidakmatangan dalam forum strategi seperti ini dapat berpengaruh besar pada arah kebijakan publik di masa mendatang. Sebagai negarawan, publik menuntut adanya sikap yang bijak, tegas, dan substantif, alih-alih melempar tanggung jawab kepada konseptual ke pihak lain. Sahabat Ruang Aspirasi, apa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar perdebatan tentang satu atau dua pertanyaan di forum militer. Ini adalah refleksi mendasar tentang bagaimana standar kualitas kepemimpinan nasional diuji di dunia nyata. Ketika seorang mengembang jabatan publik tertinggi, masyarakat tentu menuntut adanya kedalaman berpikir, kematangan emosional, serta kemampuan artikulasi yang sejalan dengan besarnya tanggung jawab yang diembannya. Fenomena ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua sebagai warga negara untuk terus bersikap kritis, rasional, dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur konstitusi yang benar dan berintegritas. Bagaimana analisis dan pandangan Anda mengenai respon yang diberikan oleh Wakil Presiden dalam forum tersebut? Silakan tuliskan analisis kritis Anda di dalam kolom komentar di bawah. Jangan lupa menyukai, membagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang melek politik. Dan pastikan Anda berlangganan saluran Ruang Aspirasi untuk diskusi menarik berikutnya. Teman-teman, saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Teman-teman, ini komentar dari Zati yang pasti 10 tahun yang lalu mulai dirusak mental ekonomi undang-undang oleh Jokowi. Ini Tantang Santana, dari dulu mau dilengsarkan sampai hari ini belum juga lucu NKRI bisa rusak tuh. Ini Srien, malu nggak tuh yang memilihnya. Ini Batamandi, maka HL-kan Gibran Fufufafa. Ini Alfia, setuju dimakzulkan wakil presiden kayak gini. Ini Syamsudi, omong-omong doang ketua DPR. Ini Suratini, seorang yang bodoh memegang jabatan. Sudah dipastikan yang menjadi pembela atau pendukungnya tak lebih baik dari yang didukung atau dibela. Ini Madina, lebih cepat lebih baik. Ini Verly, ia sangat setuju Gibran dimakzulkan karena kerjanya mengandalkan suap menyuap memalukan. Ini Solawa, lanjutkan, moga berhasil tegakkan hukum keadilan RI. Ini Alex, maunya instansi pelindung koruptor, main eat-drink politik tidak habis-habisnya, mau dirusak dan dilecehkan demokrasi. Sudah dikuasai lembaga DPR, mau dibungkam kebenaran, mau dirusak NKRI demi monopoli kekuasaan. Ini 1-2, boro-boro ngurus negara, ngurus rumah tangga pun anak kecil mah nggak mungkin becur. Parah. Ini Nunuk, nggak nyambung pendidikan militer itu, tutornya kasus pelatih dan dari TNI. Marni setuju banget Wapres Gibran dilengsarkan. Wanto, KPU wajib tanggung jawab di dalam UUD 45 itu sudah jelas. Manan, kalau begini bikin martabat mungkin oke. Ini Syamsul, kacau sekali Gibran jadi Wapres. Ini Tambang, Wapres kosong memalukan.
Ini Anissa lebih baik mundur sendiri daripada malu. Tahu dirilah kemampuannya masih banyak negeri ini anak-anak cerdas, orang yang berjasa untuk negara. Ini Dorimandan tidak cukup pengalaman dan ilmu juga tidak ada. Yang paling tepat ditanyakan ke Pak Wapres bagaimana cara membuat martabak. Ini Rifki, di negeri ini masih banyak anak negeri yang berpendidikan tinggi dan berkualitas dan peduli dengan rakyat dan bangsa. Ini Reski gak pantas karena yang bertanya perwira tinggi, yang ditanya gak sarjana. Sebenarnya malu seluruh rakyat Indonesia. Ini Suyoto, hukum tidak adil untuk masyarakat, takutnya terjadi hukum di jalanan. Ini Amir Syah, lanjutkan secepatnya, mudah-mudahan di akhir bulan ini sudah selesai. Ini Marsito, Allah mulai menunjukkan kezoliman dan keserakan terbuka. Serapat apapun bangkai disimpan, akan ketahuan juga. Mudah-mudahan Allah SWT segera menunjukkan bahwa yang benar udah benar. Ini Sun Haji, semangat MBK Salsa untuk membantu rakyat Indonesia sehat selalu, MBK Salsa. Ini Erianto, harus ditegakkan kebenaran, jangan berlarut-larut pejuang kemerdekaan. Ini Ilham, Gibran sudah game over dan 2029 tidak bisa maju lagi. Bahkan mungkin untuk selamanya, sebab kalau lihat sidangnya Pak Subhan Gibran tidak lulus SMA. Makanya Jokowi beserta ternaknya mati-matian sebelum mati sebenaran pingin secepatnya jadi presiden menggantikan Prabowo. Terbukti lakukan demo bayaran. Doa semoga para ternak cepat sadar, insyaf dan kembali ke jalan yang benar, bukan jalan kebohongan sebelum ajal tiba. Amin. Ini Sudarto, bagi kami sangat pas dengan memasukkan ini. Bahkan sebetulnya terlambat, mesti sejak awal karena persyaratan Wapres ini sejak pencalonan sudah bermasalah, termasuk rekayasa umur dan seterusnya. Jadi mesti yang tidak lolosnya karena intervensi bapaknya. Rakyat tahu rekayasa di depan mata umum yang benar sejak awal sudah didiskualifikasi. Ini Sulisman, mantap, semoga segera ada perubahan untuk negara ini biar tidak tambah hancur, disegerakan supaya ekonomi cepat pulih. Ini Dedi, sistem kepemimpinan leadership pemerintahan sesuai dengan kehendak Allah adalah memiliki persyaratan menempuh pendidikan. Di Indonesia, syarat menjabat manajer BUMN atau swasta pendidikan minimal S2, asisten manajer atau wakil kepala dinas adalah S1. Rial, apakah Prabowo tidak akan pasang badan untuk melindungi Gibran? Kalau ini sampai terjadi, sebaiknya memasukkan juga Prabowo dalam satu paket. Ini Selamat, sungguh gila para DPR. Ini Budiono, memaksulkan saja negara tambah rusak dipimpin seorang anak kecil. Ya ini Enung, setuju banget Gibran tidak berijazah, makanya tidak pintar. Ya ini Iram, ini semua akibat orang dekat Prabowo, orang titipan Jokowi. Ini Yurniadi, mantap. Ini Tarjojo, ganti sekarang aja Gibran. Ya ini Pui, kita dukung dan awasi bersama aksi para penyampaian aspirasi bangsa ini. Mau siapapun, kelompok manapun, kegiatan apapun atas nama rakyat Indonesia, maju terus gas. Namun secara kritis kita perlu bertanya, apakah pergerakan ini murni lahir dari hati nurani demi membela rakyat, ataukah momentum ini berisiko dimanfaatkan oleh oknum penggerak untuk melakukan kompromi politik secara sepihak demi jabatan instan? Jangan sampai perjuangan ini mengorbankan substansi hukum dan meninggalkan tuntutan rakyat menjadi sejarah kelam tanpa kejelasan. Pengawasan kolektif masyarakat adalah kekuatan terbaik. The power of netizen is the best. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jangan lupa untuk tetap mengawal video terbaru dari saya. Salam NKRI, salam waras, harga mati.